Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih Tuhan. Telah pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama Engkau Bapa. Kami serahkan setiap hati kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Bapa, layakan kami Tuhan. Ampuni setiap pribadi kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan, oh Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Bapa kami. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh,
besar Tuhan, Engkau telah lebih besar. Haleluya. Ampuni kami Yesus, pulihkan hidup kami Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Engkau baik, Kau penolongku, Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami Bapa. Janji-Mu Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Janji-Mu iya dan amin adanya Bapa. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Allahku. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Saya mau tanya gimana kabarnya pada pagi hari ini saudara? Luar biasa, amin. Kasih sapa kiri kanan saudara, katakan Allah kita sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya.
katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan kami rindu keselamatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan dialah pemilik kehidupan, kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama katakan kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya saudara, haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Siapkan hati kita saudara, undang hadirat Allah di dalam setiap hati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sempurna Bapa. Rancangan-Mu dan karya-Mu Tuhan sungguh besar Bapa. Tuhan, Kau sempurna dan
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Engkau telah melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Terima kasih Allahku. Pada saat yang indah ini, kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. 2,
3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, sebentar hari lagi kita hendak mengakhiri tahun 2021. Dan dalam bulan ini, bulan Desember ini, kita belajar firman Tuhan dengan judul karakter ilahi dalam pergumulan. Saya yakin dan percaya setiap saudara dan saya yang hadir saat ini pastilah punya pergumulan. Betul? Betul? Nah, tapi dalam pergumulan itulah mari kita akan bersama-sama memiliki karakter ilahi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar saat ini di mana kalau kita sudah hampir 2 tahun masa pandemi, saudara-saudara yang kasih, beberapa saat yang lalu PPKM terjadi begitu panjang dan sebentar lagi tanggal 24 kalau tidak salah sampai tanggal 2 supaya tidak diperpanjang saudara. Tapi marilah kita belajar ada PPKM lagi. Nah, PPKM yang terjadi secara berkepanjangan akan membuat semua anggota keluarga merasa bosan dan jenuh di rumah. Nggih napa nggih? Nah, menurut laporan tingkat KDRT saudara-saudara yang kasih selama PPKM bertambah dengan pesat, di mana ketegangan seperti itu terjadi karena anggota keluarga yang biasanya jarang bertemu, mereka bekerja tapi mereka akhirnya ngumpul di rumah saja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul kesehatan emosi. Kesehatan adalah keadaan sehat. Emosi adalah luapan perasaan saudara-saudara yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Nah, emosi itu biasanya sedih, senang. Tapi kebanyakan emosi itu yang namanya emosional itu adalah gampang marah saudara-saudara yang kasih. Nah, untuk mencapai kerohanian yang sehat dan siap memasuki pendewasaan rohani, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai murid Kristus, maka kita harus memelihara yang namanya kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab untuk saudara dan saya memelihara kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus. Nah, ada tanggung jawab dalam setiap hidup saudara dan saya untuk memelihara kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita sampai Kristus datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam tubuh manusia itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur yang nampak, unsur yang kelihatan secara fisik, yaitu tubuh kita, perilaku kita nampak, juga emosi kita.
Kemudian unsur yang kedua yang tidak nampak yaitu roh dan sifat-sifat manusia kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita jujur aja. Seringkali kita itu lebih memperhatikan, mengutamakan yang nampak. Jadi yang kelihatan, tubuh kita, perilaku kita, dan emosi kita untuk semuanya itu sehingga dalam kehidupan kita itu akan menghalangi yang namanya proses pendewasaan. Kita tidak memelihara semuanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kedewasaan rohani saudara sangat menentukan emosi dan sangat mempengaruhi kemampuan seseorang mengelola kemarahan. Mari kita akan belajar bersama-sama cara-cara untuk menjaga, mengelola emosi kemarahan. Poin yang pertama, jangan berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang sudah kita baca, dalam ayat 26a dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Seringkali kita berusaha untuk menahan dan meredam marah. Saudara-saudara yang kasih, tapi masih ada di dalam hati kita. Ini sangat-sangat bahaya. Karena apa? Karena itu akan menjadi bom waktu. Kapan-kapan bisa meledak dan membahayakan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan dalam hidup saudara dan saya supaya dalam kehidupan kita boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara dan saya? Kalau kita marah supaya kita tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marah itu harus dikelola. Boleh marah, tapi harus dikelola. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-11, orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, biasanya orang marah itu melampiaskan semuanya. Melampiaskan. Ingat baik-baik. Supaya kita tidak melampiaskan kemarahan kita, itu harus ada judulnya kalau marah. Harus ada temanya marah. Kalau enggak, biasanya kita itu kalau marah, mungkin masalah sayurnya kasinan. Itu bisa jadi masalah besar. Sehingga peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang membuat dia terbongkar kesalahannya yang dipendam yang telah lalu-lalu. Itu bisa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu itu diungkap kembali, dikatakan kembali. Dan itulah akan terjadi yang namanya saling menyakiti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah marah itu perlu dikelola. Jadi harus ada temanya. Kalau temanya jangan nekasinen, ya wes kuwi tok. Jangan kemana-mana. Sehingga itu akan selesai saudara-saudara yang kasih. Nah, tapi marilah serindu kehidupan kita. Jangan saudara dan saya menjadi orang bebal. Orang bebal ini gak kena diomongi karepe dhewe.
Firman Tuhan pun tidak bisa masuk. Karena apa? Karena bebal. Orang bebal itu tidak peduli. Orang bebal itu merasa dirinya benar. Orang bebal itu tidak butuh masukan. Orang bebal itu tidak bisa bersama-sama. Orang bebal itu karepe dhewe. Tidak bisa diatur, gak kena diomongi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya rindu dalam setiap hidup saudara dan saya. Di dalam setiap hidup kita jangan menjadi orang bebal. Firman Tuhan yang memberikan masukan dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang harusnya kita mau berubah. Supaya dalam hidup saudara dan saya tidak menjadi bebal. Bukan karepe dhewe, pokoknya nurut aku gini. Kita harus memenuhi peraturan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Karena orang bebal akan melampiaskan seluruh kemarahannya. Kalau sudah marah itu semuanya itu diungkapkan. Bahkan kata-kata kotor, kata-kata kebencian, kata-kata kutuk semuanya keluar saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah kita akan belajar di dalam hidup saudara dan saya. Boleh marah, tapi harus dikelola. Ingat baik-baik, kalau marahnya dipendam itu tidak boleh. Nanti akan jadi bom waktu. Kalau marah diungkap-ungkap gak karuan. Tapi kalau kita selesaikan dengan baik, kita marah temane apa, selesai. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jangan berbuat dosa kalau kita marah. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, jangan menjadi dendam. Dalam ayat yang ke-26b dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya kita boleh marah tapi jangan menjadi dendam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi dendam. Nggih napa nggih? Itu akan bisa menjadi akar pahit. Walaupun kelihatannya dibungkus dengan baik, seakan-akan baik. Tapi ingat baik-baik saudara-saudara yang kasih, itu perlu diwaspadai. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Ingat baik-baik. Jangan sampai marah itu tetap ada dalam kehidupan kita sehingga menjadi yang namanya akar kepahitan. Tapi kita harus belajar berhenti marah. Berhenti marah. Tinggalkanlah panas hati. Tinggalkanlah panas hati. Jangan marah lagi. Karena itu membawa hidup saudara dan saya dalam kejahatan. Kalau seringkali kita mendengar saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan yang namanya sakit hati. Akar kepahitan. Itu bisa menimbulkan pembunuhan. Walaupun keluarga sendiri, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara orang lain saudara-saudara yang kasih, yang teman baik, itu bisa terjadi yang namanya pembunuhan. Kalau ada beberapa saat yang lalu berita tentang mutilasi, itu sahabat. Nah marilah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita boleh marah tapi harus dikelola dengan baik. Sehingga jangan
Jangan sampai dendam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, mari kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada akar kepahitan. Tapi semuanya itu harus kita cabut dalam nama Yesus. Semuanya itu harus dipendam dan ditinggalkan. Sungguh luar biasa. Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak punya dendam. Katakan kanan kiri, aku tidak dendam. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, jangan beri kesempatan untuk iblis. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, jangan beri kesempatan pada iblis. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di saat kita marah, kita menolak untuk menurunkan ego kita. Yang penting kita marah. Yang penting kita harus terlaksana marah itu. Sehingga apa yang ada di hati kita, aku kita, kemarahan kita, itu terlaksana. Itu kadangkala kita sulit untuk menurunkan itu. Ingat baik-baik. Yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Allah mau supaya kita ini menjadi pelopor kedamaian. Bukan pelopor untuk bermusuhan. Bukan pelopor untuk menghancurkan. Tapi ingat baik-baik saudara dan saya punya tugas. Yaitu pelopor perdamaian. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, segala akar pahit, segala apa yang menyebabkan hati kita ini tidak enak, keceraman, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah itu dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan sangat luar biasa. Supaya saudara dan saya tidak memberi kesempatan untuk iblis menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga saudara dan saya tidak boleh memberi celah. Tidak boleh iblis masuk dalam hidup kita untuk menguasai pikiran dan hati kita. Dan untuk itulah maka dalam hidup saudara dan saya harus kita buang segala kepahitan, akar pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Semuanya itu hendaklah kita buang. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam hari ini sangat luar biasa. Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Semakin hari kita semakin mempersiapkan diri kita masing-masing. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin hidup seperti Yesus. Saudara-saudara yang kasih. Kalau kita kemarin mendengar di mana di daerah Lumajang gunung berapinya meletus dengan tiba-tiba. Tidak ada gejala, tidak ada gejolak. Tanda-tandanya saudara. Tanda-tandanya di dalam firman Tuhan sudah dinyatakan. Marilah kita akan bersama-sama. Semakin hari semakin mau berubah. Semakin hari semakin mau hidup seperti Yesus. Jangan sampai hidup Bapak Ibu saudara dan saya di dalam kehidupan kita tidak mengalami kesehatan emosi. Tapi marilah melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan agar setiap hidup saudara dan saya benar-benar menghidupi Yesus secara nyata. Sehingga semakin hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan.
Di mana saatnya kalau tiba nanti saudara dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan katakan, hai hambaku, masuklah dalam surgaku. Itu yang kita rindukan. Jangan sampai nanti kita bersama-sama dalam hidup kita, rombongan Tuhan katakan, hai hambaku yang jahat, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi marilah mulai hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Kita akan mengelola kesehatan emosi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk itu kita mau dalam hidup kita agar kita memperoleh kesehatan emosi. Untuk itulah jangan berbuat dosa, jangan menjadi dendam, jangan beri kesempatan untuk iblis. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Firman-Mu sangat luar biasa mengingatkan dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang terus menyadarkan kami. Dan saat ini pula Tuhan kami memohon pengampunan daripada Engkau. Apabila hidup kami belum menikmati kesehatan emosi. Tapi saat yang indah ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ini kami yang hadir di tempat ini. Kami mau berubah. Kami mau Tuhan menikmati kesehatan emosi dalam hidup kami. Di mana kami mau di dalam hidup kami mau Tuhan supaya hidup kami jangan berbuat dosa. Jangan menjadi dendam dan jangan beri kesempatan untuk iblis. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Allahku. Terima kasih Allahku. Engkau luar biasa. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan